Sebenarnya hal-hal yang seperti ini kalau sebagai kuasa hukum tidak perlu kita harus menyampaikan dalam konteks pemberitaan melalui media. Kalau memang ini sedang dilakukan suatu proses hukum. Nah, ini kan membangun sebuah image yang tidak benar terhadap perusahaan itu. Dan perusahaan kita sudah benar masuk di dalam wilayah itu berdasarkan akta pendirian, surat-surat izin dan lain sebagainya sudah sangat-sangat memenuhi persyaratan, sehingga perusahaan kita layak untuk melakukan segala operasionalnya seperti itu. Di siang hari ini kita ingin mengadakan press release terhadap kasus PHI Pontianak nomor perkara 24 PDT Sus PHI 2021 di PN PTK Pontianak. Nah, kami atas nama kuasa hukum tergugat yaitu Mr. Oyang Ciyu selaku Direktur PT Faiseyong Business Industry telah mengajukan jawaban di Pengadilan Hubungan Industrial PHI Pontianak pada tanggal 24 Agustus 2021 dengan nomor perkara 24 PDT Sus PHI 2021 PN PTK terhadap Saudara David Ringo yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso BTN Villa Kayong Blok B 27 RT 03 RW 01 Desa Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, selaku Kepala Cabang PT Faiseyong Business Industry di Ketapang, Kalimantan Barat sebagai penggugat. Bahwa dalam jawaban tergugat kami membeberkan fakta beberapa hal penting. Yang pertama, bahwa surat kuasa penggugat yang mengaku sebagai Direktur PT Faiseyong Business Industry padahal yang benar adalah sebagai kepala cabang, bukan sebagai direktur. Sebab tidak pernah ada RUPS dan SK pengangkatan terhadap Saudara David Ringo sebagai Direktur PT Business Industry atau PT Faiseyong Business Industry. Hal ini jelas merupakan pemutarbalikan fakta yang sebenarnya yang telah dilakukan oleh penggugat. Yang kedua, bahwa penggugat juga telah di-PHK-kan oleh tergugat sejak tanggal 23 Desember 2019 dengan alasan bahwa penggugat telah melakukan pelanggaran berat, yaitu sejak menjabat sebagai kepala cabang tidak pernah melaporkan keuangan perusahaan secara berkala, bahkan telah melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan data OSS di BKPM. Akibatnya tergugat melakukan laporan pidana terhadap penggugat yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan keuangan perusahaan dan pemalsuan dokumen atau identitas. Hal ini sesuai dengan bukti laporan perusahaan nomor 115 FBA 52/2001 tanggal 29 Mei 2001 di Polda Kalimantan Barat. Yang ketiga, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yakni SEMA nomor 3 tahun 2015 memberikan kaidah bahwa dalam hal terjadi PHK terhadap pekerja atau buruh karena alasan melakukan kesalahan berat X pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 tahun 2003 tersebut, maka PHK dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Jadi berdasarkan SEMA tersebut, maka sikap dan tindakan secara tegas terhadap penggugat yang diduga telah melakukan pelanggaran berat sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat dilakukan PHK terhadap yang bersangkutan. Yang keempat, bahwa jumlah pesangon dalam nota anjuran
yang diterbitkan oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang tidak seimbang dengan segala bukti laporan keuangan yang patut diduga telah diselewengkan oleh penggugat ketika menjabat sebagai kepala cabang, bukan sebagai direktur, sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 tanpa adanya laporan keuangan secara berkala, menunjukkan bahwa penggugat tidak atau telah menikmati sumber keuangan dalam kurun waktu 2015 sampai 2019 yang dikirimkan oleh tergugat kepada penggugat yang berjumlah kurang lebih 16 miliar lebih. Ya. Kemudian jumlah ini hingga saat ini gugatan ini dilayangkan oleh penggugat. Penggugat tidak pernah memberikan laporan keuangan kepada tergugat sebagai direktur PT Fai Seyong Business Industry. Yang kelima, bahwa dengan adanya bukti bahwa penggugat tidak pernah mempertanggungjawabkan laporan keuangan sejak tahun 2015 sampai 2019, maka tergugat menunggu hingga saat ini pertanggungjawaban penggugat sebagai kepala cabang perusahaan di Ketapang. Laporan keuangan perusahaan yang tidak jelas inilah yang menjadi alasan utama atau sangat kuat dan masuk akal bagi tergugat agar supaya tergugat belum bisa menyelesaikan uang pesangon PHK terhadap penggugat karena tergugat masih menunggu hasil laporan penggugat yang sebenarnya sudah diselesaikan oleh penggugat. Yang keenam, bahwa penggugat sangat ragu dan tidak jelas dalam gugatannya. Di satu pihak meminta agar penggugat tetap sebagai karyawan perusahaan, namun di sisi lain penggugat minta agar tergugat membayar pesangon PHK sebesar 662 juta, sementara uang sebesar 16 miliar lebih itu tidak mampu dipertanggungjawabkan oleh penggugat sebagai kepala cabang perusahaan di Ketapang. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami sebagai tim hukum dari tergugat memohon kepada Majelis Hakim PHI Pontianak agar berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut. Pertama, menolak gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan dan menetapkan bahwa hubungan kerja antara penggugat dan tergugat telah berakhir melalui PHK dan penggugat bukan lagi sebagai karyawan perusahaan. Yang ketiga, menyatakan bahwa PHK yang dilakukan oleh tergugat sudah tepat atau sah dan mengikat secara hukum. Dan yang keempat, menyatakan bahwa penggugat berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan selama bekerja sebagai kepala cabang PT Fai Seyong Business Industry Ketapang, menghukum penggugat untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini. Nah, berdasarkan hal-hal ini, kami minta supaya ada kesadaran dari pihak penggugat untuk lebih kooperatif daripada membuat hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Berlaku di luar aturan hukum seperti membuat berita-berita yang miring, berita-berita yang tidak benar, ingin merusak nama baik perusahaan. Kami ingatkan kepada pihak penggugat agar tidak main-main dengan pernyataan-pernyataan di luar pengadilan, karena itu bisa merusak dan kami bisa menuntut secara hukum kepada penggugat. Demikian, terima kasih. Bapak, baik, selamat siang buat kita semuanya. Sebagaimana tadi yang disampaikan press release oleh Ketua Tim Kuasa Hukum daripada PT Fai Seyong Business Industry, yaitu Dr. Boy Kanu, saya jelaskan bahwa proses persidangan, proses hukum saat ini sedang berjalan, yaitu kasus PHI Pontianak dengan nomor perkara 24/PDT sus PHI 2021/PN Pontianak. Kita sudah beberapa kali sidang ya untuk menjawab gugatan itu, dan kita juga sudah memberikan jawaban dan kita juga sudah menerima jawaban. Jadi kurang lebih sudah 3 kali kita sidang, dan minggu depan ini kita akan sidang kembali untuk pemeriksaan
dokumen dan juga pemeriksaan saksi. Oleh karena itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Tim tadi, Dr. Boy Kanu, ini sedang dalam proses persidangan dan kami tetap mengingatkan untuk tetap mengikuti aturan yang berlaku di negeri ini, sehingga kita tidak saling memberikan suatu pendapat yang akhirnya merusak nama perusahaan itu sendiri. Dan harapan kami, hal-hal yang sudah dalam proses ini untuk senantiasa dihargai. Kita memberikan kesempatan kepada majelis hakim yang terhormat untuk memutuskan perkara ini terkait dengan masalah-masalah pokok-pokok perkara tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Boy Kanu. Jadi sekali lagi mari kita semuanya menghormati proses hukum yang berlaku. Terima kasih. Oke.